Badan PBB yang merilis Pendidikan dan Kebudayaan merilis lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Ada 200 bahasa daerah di Indonesia punah dalam 30 tahun terakhir. Di antaranya adalah bahasa Piru di Maluku, bahasa Reta di NTT, bahasa Lematang di Sumatera, bahasa Benggaulo di Sulawesi Barat. UNESCO tahun 2018 lalu juga mengatakan bahwa bahasa daerah Indonesia punah setiap 15 hari sekali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Malam hari ini, Senin 27 Mei 2019, kita berjumpa dalam obrolan budaya dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Ya, Anda dapat mengikuti acara ini melalui aplikasi RRI Playgo di Android Anda. Bisa juga melalui parabola di media atau akses ke UCTV. Anda juga dapat berpartisipasi di nomor kami di 0551 2029 315 atau di 0811 540 9799. Ya, melalui program ini, obrolan budaya, kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat budaya Tidung, dan saat ini sudah hadir dua narasumber. Ya, yang pertama ini ada saya panggil Mas ya. Mas Muhammad Arbain, pemerhati budaya Tidung. Kemudian ada Bapak Boni Ponto selaku PLT, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Tarakan. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir di RRI. Dan tentunya kita harus mengetahui bahwa ada beberapa bahasa daerah di Nusantara yang hampir punah, bahkan sudah punah. Dan hal ini menjadi pelajaran bagi masyarakat, khususnya masyarakat asli Tidung, untuk melestarikan bahasa Tidung, karena hilangnya satu bahasa akan menghilangkan satu budaya. Ya, kita langsung saja ke Mas Arbain. Mas Arbain, bagaimana pendapat Anda tentang perkembangan bahasa Tidung saat ini? Ya, baik Bu Esti, tentang perkembangan bahasa Tidung itu sendiri, sebenarnya ada beberapa kawasan yang masih melestarikan bahasa Tidung. Salah satunya di daerah kita yang ada di Mamburungan, Selumit, dan Juwata. Nah, itu yang konsen untuk melestarikan bahasa Tidung. Tapi mengenai perkembangan kepada anak-anak remaja orang Tidung asli sendiri, itu kadang-kadang mereka mungkin bisa dikatakan minder menggunakan bahasanya, atau mungkin mereka juga tidak paham tentang bahasanya sendiri. Mungkin dari orang tua tidak mengajarkan bahasa itu, lebih kepada bahasa Indonesia. Mungkin itu untuk perkembangan saat ini, sedikit demi sedikit sudah ada perbaikan tentang revitalisasi bahasa itu sendiri. Salah satunya ya yang dinahkodai oleh Pak Boni Ponto untuk melestarikan bahasa Tidung melalui dunia pendidikan, itu salah satu solusi yang sangat strategis untuk meningkatkan pemahaman mereka akan bahasa mereka sendiri. Ya, namun menurut Mas Arbain, kenapa masyarakat Tidung sendiri tidak percaya diri untuk menggunakan bahasa Tidung? Ya, mungkin ada dua perspektif. Pertama, karena memang mereka minder dengan bahasanya. Yang kedua, mungkin wujud apresiasi mereka kepada orang pendatang yang tidak mengerti bahasa itu, gitu Bu. Ya, tapi seharusnya mereka juga punya perspektif yang berbeda. Seperti kebanyakan suku yang ada di Nusantara, seperti Jawa, mereka sudah memasukkan kurikulum bahasanya ke dunia pendidikan mereka. Nah, salah satu langkah untuk kita bisa melestarikan bahasa itu, mungkin di buku saya juga saya tulis tentang bagaimana merevitalisasi bahasa itu melalui dunia pendidikan. Salah satunya dengan adanya MULOK, kurikulum muatan lokal di sekolah dasar, sekolah menengah atas, sampai ke perguruan tinggi. Mungkin itu salah satu opsi yang bisa menjadi solusi dalam merevitalisasi budaya Tidung, terutama bahasa ibu itu sendiri. Ya. Namun kalau untuk penyebarannya misalnya, mungkin kalau kita lihat di Kota Tarakan sangat jarang masyarakat Tidung yang menggunakan bahasa Tidung, tapi kalau misalnya di daerah KTT atau mungkin daerah lain bagaimana? Ya, kalau di KTT memang mereka lebih dominan menggunakan bahasa Tidung karena mereka di sana kurang terjadi akulturasi budaya. Nah, sementara kalau di Tarakan sendiri beraneka ragam suku, jadi sedikit demi sedikit tergerus bahasa itu lebih dominan ke bahasa pendatang. Nah, oleh karena itu kalau di daerah Salimbatu contohnya, Salimbatu mungkin mereka masih menggunakan bahasa daerah. Nah, memang kalau dilihat dari perkembangan globalisasi saat ini, pengaruh globalisasi juga berdampak buruk kepada bahasa itu sendiri, Bu. Terutama dalam pengenalan bahasa-bahasa lain di luar daerah bahasa ibu itu sendiri. Saya dengar ini bahasa Tidung juga sudah sampai, bahkan ada juga masyarakat Malaysia, wilayah Sabah yang menggunakan bahasa Tidung. Betul. Benar nggak sih? Ya, di Sabah itu sebenarnya ketika tragedi Perang Dunia Kedua,
Itu banyak orang-orang daerah sini yang memang eksodus ke Sabah untuk melindungi diri, karena memang di sana kita punya hubungan kekerabatan dengan negara Sabah dan Malaysia. Nah, makanya di sana mereka masih banyak, dan bahkan mereka sudah menjadi warga negara Malaysia dan Sabah. Nah, itu mungkin dari eksodus itulah mereka banyak berkembang, dan bahasa mereka juga mereka lestarikan di sana. Nah, itu Bu. Nah, kalau untuk jenis-jenisnya dari bahasa Tidung ada nggak perbedaannya? Kalau masalah jenis itu mungkin bisa dilihat dari segi dialek. Dialektologi bahasa Tidung itu ada 4 subrumpun dialek. Pertama itu dialek Tarakan. Dialek Tarakan ini mungkin bisa dikatakan dialek Tengara, tengah, ya, bahasa tengah. Terus ada dialek Tidung Malinau, dialek Tidung Sembakung, sama dialek Tidung Sesayap, KTT. Nah, kalau kita lihat dari segi pengucapannya itu, kalau dialek Tidung Tarakan dia lebih kepada vokal O. Misalnya kalau mungkin bahasa yang halayak ramai kenal adalah makou-makou, jalan-jalan. Kalau di bahasa daerah Malinau dia lebih ke mokou-mokou. Jadi lebih ke vokal. Kalau di Sesayap itu mekou-mekou. Nah, kalau di daerah Sembakung dia itu beda sendiri. Sembakung memang agak-agak sedikit berbeda dengan Tidung dialek 3 ini. Kalau kita tuh makou-makou, mungkin perbedaan dialek huruf saja. Kalau di Sembakung itu incayo. Jadi sangat jauh dari makou-makou ke incayo. Benar-benar beda ya? Betul-betul beda. Nah, apakah ada bahasa Tidung yang kasar atau halus tingkatannya gitu, ada nggak? Mungkin kalau untuk bahasa Tidung sama halnya dengan suku-suku yang lain seperti Jawa, ada bahasa halus, ada bahasa kasar. Kalau di bahasa Tidung sendiri contohnya bisa yang simpel saja, kamu. Kamu itu kalau di bahasa Tidung yang kasarnya itu dudu. Dudu itu kamu, tapi kalau yang halusnya itu muyu. Nah, kalau muyu itu kamu, tapi lebih ke bahasa halusnya. Jadi itu biasanya digunakan kalau kita berbicara betul, dengan kepada orang yang lebih tua. Kalau yang kasarnya ya yang dengan seperantaran teman. kita dengan teman, kita menggunakan bahasa dudu itu. Pendengar dan pemirsa RRI Net, apakah masyarakat mengenal bahasa Tidung? Mari kita ikuti laporan Virgo. Pertama, Imbaya taka mikang, incuai taka taku. Yang kedua, suang bagas begambus, kamat bagas inteladus. Pendengar dan pemirsa RRI, sekarang kami akan coba menanyakan salah satu warga yang kami temui di sini. Selamat siang, Pak. Siang. Namanya siapa, Pak? Anton. Om Anton? Oke, Om Anton. Coba didengar, Om Anton. Bahasa apa kira-kira, Om? Bahasa Tidung. Bahasa Tidung? Iya. Yakin bahasa Tidung? Artinya apa, Om? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Baiklah, terima kasih Om Anton. Pendengar dan pemirsa RRI Net, itu tadi kami sudah mewawancarai salah satu warga yang kami temui di sini, dan beliau tahu kalau itu bahasa Tidung tapi tidak mengerti arti dari bahasa Tidung tersebut. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kami akan menanyakan salah satu warga yang sudah kami temui terkait bahasa lokal daerah Tarakan, yakni bahasa Tidung. Selamat siang, Pak. Siang. Namanya siapa, Pak? Ibrahim. Ibrahim. Alamatnya di mana, Pak? Saya alamatnya di Beringin, Mbak. Di Beringin ya. Oke, coba Bapak perhatikan tayangan ini ya. Kira-kira bahasa daerah apa ini? Tidung ya, Mbak. Bahasa Tidung ya? Yakin? Yakin. Yakin. Kalau begitu artinya apa ya? Kalau artinya enggak tahu, Mbak. Artinya enggak tahu. Iya, enggak tahu. Yakin Cuman tahu dialeknya aja. Kayak gitu ya. Tapi nggak tahu artinya ya? Oh, baiklah. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, itu tadi salah satu warga saat kami tanyakan juga cuman mengerti dialeknya, kalau itu dialek bahasa Tidung, tapi tidak mengerti arti dari bahasa tersebut.
Demikian pendapat masyarakat. Untuk Anda yang penasaran dengan artinya akan kami beritahu di akhir acara ini. Untuk Pak Boni dan Mas Arbain, bagaimana tanggapannya mengapa masyarakat begitu tidak mengenal dengan bahasa Tidung? Mungkin dari Mas Arbain dulu. Ya, baik. Berkaitan tentang tidak mengenalnya masyarakat terhadap bahasa Tidung, mungkin banyak berbagai faktor, Bu. Salah satu mereka memang mungkin mereka tahu itu bahasa secara dialek, orang berbicara itu bahasa Tidung, tapi mereka tidak mengerti apa makna dari bahasa itu sendiri. Nah, mungkin lebih kepada proses sosialisasi terhadap bahasa itu sendiri, tentang berbagai macam makna-makna atau kata-kata bijak tentang bahasa Tidung itu mungkin bisa dipublikasikan. Salah satu contoh alternatif yang bisa saya berikan, misalnya di sebuah bangunan instansi pemerintah itu ada kata-kata bijak filosofi, misalnya seperti yang saya paparkan di video itu, suang bagas benggambus itu artinya apa, terus imbaya takamikang itu artinya apa gitu. Nah, misalnya imbaya takamikang itu seperti ini artinya, itu dipaparkan di berbagai macam instansi pemerintah bahasa itu, supaya orang bisa secara visualisasi mereka bisa kenal ini bahasa dan ini maknanya gitu, Bu. Itu mungkin salah satu opsi. Ya. Kalau Pak Boni gimana, Pak? Iya betul. Jadi berkaitan dengan masalah pertanyaan tadi, kenapa bahasa Tidung belum dikenal oleh masyarakat umumnya di Kota Tarakan. Saya sependapat apa yang disampaikan oleh budayawan Pak Muhammad Arbain. Memang bahasa ini juga yang sebagaimana kita ketahui adalah sebagai pengantar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa bahasa Melayu itu bisa membumi di Indonesia? Karena bahasa Melayu ada juga merupakan bahasa perdagangan, bahasa ekonomi, kemudian bahasa dan macam-macam, ya. Sehingga memang pada saat ini dan pada saat sekarang ini mungkin itu yang perlu untuk kita budayakan, yang perlu kita lestarikan. Tapi bagi pemerintah tentunya setelah melihat kondisi real seperti itu, sesungguhnya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesungguhnya kurikulum bahasa daerah itu sebenarnya sudah termuat, sudah diatur oleh pemerintah. Artinya bahwa bahasa-bahasa daerah, baik itu bahasa, kesenian dan budaya, itu sudah ada peluang untuk dikembangkan dan dilestarikan, ya. Sejak tahun 1999 di otonomi daerah, pendidikan ini merupakan urusan wajib daerah. Kemudian diikuti di tahun 2004 dengan Undang-Undang 2032 tentang peraturan pemerintah tentang pemerintahan daerah, juga bahwa pendidikan merupakan urusan wajib daerah. Kemudian di tahun 2014 lagi ada Undang-Undang 23 itu mengenai pemerintahan daerah, mengatur bahwa kurikulum muatan lokal itu adalah urusan kewenangannya daerah. Kemudian diturunan lagi di peraturan wali kota tentang tata organisasi, bahwa di Dinas Pendidikan Kebudayaan untuk 2 bidang, yaitu bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, serta pendidikan dasar dan SD dan SMP, itu kewajiban kami adalah menyusun dan menetapkan kurikulum muatan lokal, ya, baik seni, budaya, dan bahasa atau tutur bahasa daerah. Nah, dalam hal ini adalah bahasa atau seni budaya Tidung. Nah, prinsipnya adalah, saya pikir bahwa prinsipnya adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kemudian yang kedua, bahasa dan seni budaya ini merupakan merupakan sebagai sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, ya, seni dan bahasa, seni, budaya dan bahasa. Tapi dengan bahasa, dengan kelompok-kelompok tadi ini, istilahnya kalau dalam bahasa agama itu bersuku-suku, berkaum-kaum, berbangsa-bangsa, tapi tujuannya adalah untuk saling mengenal. Dan ini merupakan khasanah, ini merupakan kekayaan. Nah, oleh sebab itu, lembaga yang strategis untuk melestarikan budaya, seni dan budaya serta bahasa ini adalah bidang Dinas Pendidikan, ya, karena dia akan membentuk anak-anak kita. Kalau diterapkan ini dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan dasar itu jumlahnya kan cukup banyak, 42.000. Artinya kalau 42.000 dari 250 atau 260.000 jiwa masyarakat Kota Tarakan, itu sudah hampir
hampir berapa itu? Hampir 44 berarti 1/6-nya. Nah, ini kalau kita perkenalkan seni dan budaya serta bahasa, saya yakin nanti anak-anak sudah paling tidak kosakata, kemudian dari sisi bahasa ya, kemudian ada kata-kata kerja, kata benda, kata sifat, kemudian ketika dia akan menyusun kalimat-kalimat dalam satu bahasa percakapan, dialog, bahasa tidung, saya pikir ini kalau kita ajarkan sejak dari usia anak dini, kita perkenalkan di pendidikan anak usia dini, kemudian nanti diaplikasikan, diimplementasikan di pendidikan dasar itu dari SD dan SMP, saya berkeyakinan itu akan lebih lestari, akan lebih kuat dia dikenal oleh anak-anak kita. Kalau untuk konkretnya dari pemerintah Kota Tarakan sendiri, apa upaya untuk melestarikan bahasa Tidung ini? Ya, alhamdulillah Mbak Esti, sejak 1 Februari kemarin, sejak 1 Februari itu kita mengumpulkan teman-teman, ya khususnya ada guru, kepala sekolah, tapi berbagai kaum, berbagai suku begitu. Kita tidak melihat, tetapi yang kita lihat adalah mereka-mereka yang memang memiliki kepedulian. Mereka mereka sedikit mampu gitu untuk menyusun perangkat kurikulum. Kalau di sekolah kan dia harus pakai kurikulumnya, harus disusun dulu. Jadi pertemuan pertama, pertemuan kedua, kalau 1 tahun itu sekali pertemuan dalam 1 semester itu ada 17 kali pertemuan, 16 sampai 17 kali pertemuan. Artinya dalam 1 tahun itu ada 34 kali pertemuan. Setiap pertemuan itu 2 jam. Nah, ini yang kita susun dulu, perangkat kurikulumnya. Nah, pada saat itulah kita sejak bulan Februari, sejak bulan 2 itu, Februari, Maret, April, sampai di akhir April kemarin kita susun bersama-sama, khusus dari perangkat kurikulum yang dari pendidikan anak usia dini, kemudian SD, SMP, sudah tersusun, baik seni budaya, kemudian bahasa. Akhirnya kemarin tanggal 4, bertepatan tanggal 2 rencananya, tapi pas peringatan kotanya, puncaknya itu tanggal 4 Mei 2019 kita luncurkanlah atau kita launching perangkat kurikulum muatan lokal, khususnya seni, budaya dan bahasa. Nah, ini tentunya penyusunan itu kami dibantu terutama kepada Pak Datuk Norbek, ya, kemudian Pak Arbain, kemudian ada dari lembaga Pak Gun Tidung itu dari Latup, ada Pak Haji Wahab dan beberapa orang, kemudian juga termasuk guru-guru kita yang memang berasal dari suku Tidung. Yang kami berterima kasih sekali karena dalam waktu yang singkat, Mbak Esti, dalam waktu yang singkat kita susun, tapi memang kita merujuk kepada kurikulum nasional yang K13 itu, khususnya untuk kompetensi dasarnya dan kompetensi standar intinya itu. Kemudian tinggal kita memuatkan bahasa dan seni budaya itu. Kalau yang seni budaya nanti kita selipkan ke mata-mata pelajaran seperti pelajaran kesenian, ya, tinggal kita masukkan aja. Memang selama ini pelajaran kesenian daerah itu sudah dimasukkan di tingkatan-tingkatan sekolah, baik dari TK atau PAUD sampai ke SD SMP itu sudah masuk. Cuma belum kita susun dan kita tetapkan. Karena itu kan harus disusun, sehingga nanti semua guru harus mengikuti perangkat pembelajaran itu atau kurikulum itu. Pertemuan pertama di kelas 1, ini dia selama 2 jam. Nanti di kelas 2 sampai dia di kelas 9 atau di SMP kelas 3 itu. Nah, itu baru kita luncurkan, ya, kita luncurkan pada saat tanggal 4 Mei itu. Kami berterima kasih sekali kepada lembaga adat Tidung itu ikut berpartisipasi untuk meriahkan. Jadi pada saat itu juga di samping perangkatnya kita luncurkan, kita launching, kemudian juga kita perkenalkan ada makanan-makanan, ya, makanan-makanan suku Tidung, kemudian ada peralatan khususnya masyarakat Tidung, yeah. Kemudian ada cerita rakyat Tidung, kemudian ada masalah yang berkaitan dengan permainan, ya, permainan orang-orang suku adat, suku Tidung itu. Kemudian pada saat itu kita pamerkan, jadi yeah, kita perkenalkan inilah dia. Nah, kemudian nanti semua itu nanti akan diajarkan, akan disampaikan kepada anak-anak kita, siapapun dia, ya, siapapun dia dari suku-suku apa yang belajar di sekolah itu kita perkenalkan supaya nanti dia tidak tercabut dari nilai-nilai budaya, bahasa, seni dan budaya Tidung itu. Ya. Ya. Baik Pak Boni, tapi kesannya kenapa terlambat
pemerintah Kota Tarakan menanggapi atau ingin melestarikan, upaya melestarikan bahasa Tidung ini? Ya memang kalau kita lihat dari sejak 99, saya biasa bilang Pak Abah ini, mohon maaf, itu kan sudah 20 tahunan yang lalu kalau kita sudah mulai sebenarnya, tapi kita tidak boleh lihat di belakang. Kita harus optimis, harus di depan, harus kita laksanakan. Memang karena regulasinya sudah memberikan peluang kita untuk menjaga, melestarikan budaya, nilai-nilai budaya itu. Nah, melalui apa? Ya melalui sekolah. Nah, bagaimana caranya? Kita harus susun perangkat itu. Nah, mungkin pada saat itu kita mau kendala-kendalanya memang ada beberapa kendala. Ya, diantaranya tentu berkaitan dengan karena ini adalah aspek pengetahuan, aspek ilmu pengetahuan, tentu harus ada referensi yang harus kita miliki. Nah, Pak Muhammad Arba'in ini kan juga punya referensi yang cukup banyak, ya, menyusun tentang sejarah, ya, tentang banyak hal yang diberitahunya, yang disusunnya melalui sebuah tulisan. Nah, inilah yang membantu guru-guru kami ini menyusun perangkat, dan ini nanti yang mau disampaikan kepada anak-anak kita di sekolah. Nah, setelah itu nanti Mbak Esti, setelah kita luncurkan, lanjut yang kedua tentu kita harus persiapkan SDM-nya dulu, gurunya, ya. Tentu nanti kita politing dulu yang mana-mana guru yang sudah siap, mana guru yang belum siap, kemudian sekolah-sekolah mana, ya, sekolah mana yang sudah bisa untuk menjalankan itu. Tapi khusus untuk seni dan budaya, kemudian seperti makanan, ya, makanan-makanan Tidung, kemudian cerita-cerita rakyat atau adat istiadat, permainan itu, atau alat-alat keterampilan suku Tidung itu, saya pikir tidak perlu dipoliting sekolahnya. Yang penting guru-gurunya kita latih dia, ya. Kemudian nanti kami minta bantuan dari lembaga adat, kemudian dengan Pak Arba'in, pemerhati budaya, kemudian Pak Datuk Norbek, insya Allah membantu itu. Nah, sudah, setelah dia dilatih, kemudian ya insya Allah tahun ajaran 2019-2020 ini, ya, nanti bulan Juli kita gongkan aja, sudah jalan. Nah, walaupun misalnya masih ada kekurangan di sana sini, saya pikir hal-hal yang biasalah, seperti anak bayi kan, baru dia lahir, menangis, dia nanti akan belajar bergerak sana, putar sini, berdiri, terus dia akhirnya berjalan dan berlari. Sama dengan kurikulum 13, ya, kurikulum 13 juga masih ada kekurangan, tapi diperbaiki. Tapi yang penting, satu, kami minta kepada masyarakat kita semua yang ada tinggal di bumi Pak Gentaka ini, kita berkewajiban untuk mengetahui, memahami, bahkan yang paling penting kita melestarikan, sehingga nilai-nilai budaya bangsa kita sendiri sebagai kekayaan negara kita tidak hilang begitu saja karena kita tidak mengambil peduli, kita kurang memberikan perhatian terhadap itu. Nah, insya Allah saya yakin ke depan, dan insya Allah pada saat ini kami akan berupaya keras bagaimana ini supaya bisa diterapkan secara menyeluruh di semua jenjang pendidikan, dari pendidikan anak usia dini non formal itu, kemudian SD dan SMP negeri dan swasta, seperti itu. Ya, baik Pak Boni, berarti yang tanggal 4 Mei kemarin itu adalah launching dari kurikulum, ya? Perangkatnya. Nah, kalau untuk kendala-kendalanya apa saja, Pak? Ya, kendalanya saya pikir yang pertama kita harus punya komitmen yang bersama. Tapi komitmen yang terukur. Artinya kalau kita sudah oke untuk melaksanakan, mari. Jangan dia terputus. Kalaupun ada rintangan, ada gangguan, ada hambatan, enggak urus lah itu. Biasa saja. Namanya kehidupan ini enggak mungkin dia mulus saja kan. Tapi hambatan-hambatan yang kira-kira prinsip perlu kita dialogkan, perlu kita diskusikan. Nah, tantangan kita adalah berkaitan dengan terutama referensi, ya, bahan-bahan bacaan, ya, bahan-bahan buku. Ini sangat penting. Bahkan saya berpikiran kemarin sederhana aja khusus untuk bahasa, ya Pak Arba'in, ya, mohon maaf Pak Arba'in, bahasa Tidung misalnya. Gimana caranya supaya anak-anak kita ini pandai berbahasa Tidung? Polanya bagaimana? Polanya seperti kita kursus bahasa inilah. Contohnya seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan macam-macam. Kan sayang sekali kan orang bahasa Mandarin aja dipelajarin. Ya, masa bahasa kita sendiri tidak kita pelajarin? Itu menggugah hati kita. Di samping memang ada regulasi yang mengatur itu sudah ada gitu. Nah, sehingga nanti saya pikir begini, bagaimana nanti guru-guru kita bisa memindahkan, ya, dengan pola-pola kursus bahasa Inggris tadi atau bahasa Arab atau bahasa apa saja, kemudian dia translate, dia pindahkan saja ke bahasa Tidung. Nah, insya Allah anak-anak dengan setiap
Kami kan nanti kita wajibkan anak kelas 1 sekian kosakata atau pembenarannya, anak kelas 2 sekian ratus, anak yang kelas ini sekian supaya nanti pada saat dia di kelas 9 atau kelas 3 SMP dia sudah bisa bercakap-cakap lah, berbual-bual atau berdialog, ya mungkin nanyakan nama, tempat tinggal, kemudian siapa orang tuanya, apa pekerjaan, ya dialog-dialog yang sifatnya ringan atau membuat sebuah tulisan minimal satu paragraf itu bisa memberikan dari pokok ide gagasan sampai memberikan kalimat-kalimat penjelas misalnya kan. Saya pikir ketika ini kita ajarkan, insya Allah anak-anak kita akan mudah dia menggunakan menguasai bahasa. Tak ubahnya seperti kita lah. Anak-anak kita misalnya, anak Mbak Esti misalnya, kecil 1 tahun aja, kirim ke Banjarmasin itu. Dalam waktu 1 tahun insya Allah pandai dia bahasa Banjar. Atau begitu juga, anak kita baru lahir, 1 tahun kita kirim ke Belanda, insya Allah dalam 1 atau 2 tahun sudah pandai bahasa Belanda. Yang penting bahwa di lingkungannya juga menggunakan bahasa yang kita maksud, yaitu bahasa Tidung. Insya Allah, saya yakin kita mulailah. Sehingga nanti saya berpikir banyak tulisan-tulisan di sekolah-sekolah, adalah kosakata, pembendaharaan kata-kata, mungkin istilah-istilahnya bisa lebih banyak dipublikasikan sehingga anak-anak kita kenal. Oh, kalau pisang dalam bahasa Indonesianya ini, kalau bahasa Tidungnya ini, bahasa Inggrisnya ini, sudah 3 bahasa kita dapat. Gitu nah. Baik misalnya untuk buah-buahan, kemudian untuk ikan misalnya, atau paling tidak yang sering-sering kita lihat lah, seperti sayur mayur, kemudian ikan, ya, kemudian buah-buahan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan sederhana sajalah, ya, yang ini sering kita dengar, yang sering kita ucapkan, sehingga anak-anak kita yang berlatar belakang suku yang bervariasi tadi itu, dia cepat mengenal istilah-istilah itu. Seperti itu Mbak Esti. Ya. Kalau Mas Arbain gimana nih suka dukanya dalam perjalanannya menyusun kurikulum ini bersama Diknas? Ya, memang kalau berbicara suka duka lebih banyak dukanya, Bu. Soalnya kepedulian orang tentang bahasa ini kan sangat bisa dikatakan hampir minim gitu. Ya? Hanya orang-orang tertentu saja. Mungkin di daerah tertentu mungkin mereka paham tentang bahasa itu. Ya. Tapi mereka kadang-kadang tidak mengimplementasikan kepada keluarga mereka. Nah, memang salah satu opsi yang ditawarkan Pak Boni memang untuk bisa mengajak anak-anak itu memahami bahasa itu memang melalui dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan kan tidak hanya ada proses transfer of knowledge, tapi juga itu ada transfer of value dan transfer of culture. Ya, ada budaya, ada nilai. Nah, mungkin di situ tempat kawasan zona yang tepat itu mungkin di pendidikan, sehingga mereka akan terbiasa, terutama bahasa-bahasa yang ringan sesuai dengan tipologi kecerdasan masing-masing dari jenjang umurnya. Mungkin itu nanti disesuaikan terhadap bahan ajar yang akan diajarkan kepada mereka, sehingga lebih mudah dalam memahami bahasa Tidung itu sendiri. Oke, baik, terima kasih Mas Arbain. Pemirsa RRI Net, seperti apa tanggapan pelajar tentang pelajaran bahasa Tidung? Berikut kita ikuti laporan Virgo Edi. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di salah satu sekolah menengah yang ada di Kota Tarakan, dan kami akan coba menanyakan kepada para pelajar yang ada di sini terkait salah satu bahasa lokal yang ada di Kota Tarakan. Selamat siang, Dek. Namanya siapa? Maulana, Maulana, kelas berapa, Dek? 85, Sekolahnya di mana, Dek? di SMP 1 Tarakan. SMP 1 Tarakan. Kira-kira Adek setuju nggak kalau bahasa Tidung dimasukkan dalam mata pelajaran di sekolah? Enggak, Kenapa? enggak ngerti. Nggak ngerti? Kan nanti diajari. Enggak setuju. Oh, nggak setuju. Kalau Dek Aldi gimana, Dek? Kalau saya karena bahasanya rumit, susah ya untuk diungkapkan. Oh gitu. Jadi setuju apa nggak setuju nih? Enggak setuju. Nggak setuju juga. Nggak. Oke lah kalau begitu ya. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, itu tadi jawaban dari siswa yang kami tanyakan bahwa mereka kurang setuju kalau bahasa Tidung ini dimasukkan dalam mata pelajaran di sekolah karena susah dimengerti. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kami sudah bersama salah satu siswa yang kami temui di sini. Selamat siang, Dek. Siang, Namanya siapa? nama saya Sultan, Sultan. Kelas berapa, Dek? kelas 10, 1 SMA, SMK, Sekolahnya? di SMK Negeri 2 Tarakan. Kalau adik sendiri setuju nggak kalau bahasa Tidung itu dimasukkan dalam mata pelajaran di sekolah? Kalau saya sih setuju karena kita kan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Utara kan sukunya dominannya Tidung, suku aslinya kan. Jadi menurut saya itu perlu karena
kita di Tarakan itu ke bahasa daerahnya tuh kayak kurang gitu. Nah, kebanyakan mungkin lebih pakai bahasa gaul untuk anak mudanya gitu. Jadi setuju aja ya? Kalau saya sih setuju aja. Baik, terima kasih ya Dek. Ya, sama-sama. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kami sudah bersama salah satu siswi lainnya yang kami temui di sekolah ini. Selamat siang Dek. Selamat siang, Namanya siapa? Putri Dahlia, Oke, Fitri kelas berapa Dek? kelas 7, Sekolahnya di mana? SMP Negeri 1 Tarakan. Baik, kalau Dek Fitri setuju nggak bahasa Tidung itu dimasukkan dalam mata pelajaran di sekolah? Setuju aja sih. Setuju. Iya, setuju. Kenapa setuju? Karena ya itu seperti apa ya? Kayak menyangkut kebudayaan juga sih. Seneng ya? Iya, seneng. Seneng ya. Mm-mm. Jadi Dek setuju aja ya. Setuju. Anda masih menyaksikan obrolan budaya RRI Tarakan. Dan kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di nomor 0551 2029315 atau di 0811 54097999. Halo.
Ya, halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Niar, Ibu Niar di Kampung 4. Kampung 4. Ada yang ingin ditanggapi, Bu? Iya, ini terkait dengan pelajaran bahasa Tidung ya. Ya. Nah, ini kalau ditambahin lagi pelajaran untuk anak-anak ini kan jadi makin bingung lah anak-anak tuh. Ya keberatan Mbak untuk anak-anak itu kalau ketambahan lagi. Ya, tapi memang harus ini sih, memang harus mereka lebih kenal atau lebih tahu lagi bahasa Tidung supaya kita tuh bahasa Tidung nggak kehilangan kayak nggak apa ya, nggak hilang, nggak punah gitu Mbak. Cuman kalau ditambah lagi pelajaran kayak mana ya? Gitu aja sih. Ya, jadi maksudnya ada ketambahan pelajaran bahasa Tidung ya, Bu? Ya. Baik, terima kasih Ibu Nia di Kampung 4. Ya, itu tanggapan dari warga Ibu Niar di Kampung 4 terkait dengan ketambahannya pelajaran bahasa Tidung. Ini gimana nih tanggapannya, Pak Boni? Iya, memang yang namanya baru ya mungkin terkejut ya. Tapi insya Allah Bu Nia, tapi terima kasih Bu Nia. Pada prinsipnya kalau saya tangkap dari bahasanya Bu Nia tadi ini memberikan dukungan positif terhadap budaya dan bahasa itu. Saya pikir Bu Nia, bahwa kalau kita di Jawa itu bahasa Sunda sudah menjadi bahasa dimasukkan dalam pelajaran di sekolah dasar, baik di SD, di PAUD sudah masuk itu, bahkan 2 jam itu. Kemudian kalau kita di Jawa Tengah, di Semarang atau di Jawa Tengah itu, kemudian juga di Bali itu bahasa Bali ada, kemudian di Makassar banyak. Jadi bukan hal-hal yang baru sebenarnya, karena memang ini sudah lama sebenarnya. Tapi memang iyalah seperti Mbak Nia, nanti kan kalau gitu ada tambahan lagi, tidak apa-apa, tambahan, tidak akan mengurangi tingkat kerumitan atau kesulitan anak belajar. Kan belajar bahasa ini kan cukup menyenangkan sesungguhnya, ya, cukup menyenangkan. Apalagi nanti kalau gurunya dengan metodologi, dengan cara-cara yang mengasihkan, sehingga bahasa ini menjadi alat untuk mengkomunikasikan kita antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga dengan bahasa tadi bisa menjadi pemersatu bangsa. Banyak manfaatnya ya. Yang jelas satu, kita tidak mau nilai-nilai budaya kita, bahasa kita yang sejak dahulu kala nenek moyang kita sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa, kemudian tidak kita lestarikan, sayang sekali. Ya, di satu sisi kita mau melestarikan bahasa-bahasa yang saya pikir ini seperti bahasa yang lainnya ya, bahasa Mandarin, tapi tidak ada salahnya. Tapi jangan juga bahasa kita sendiri kita tinggalkan gitu. Nah, tidak apa-apa. Saya ingat Agus Salim itu menguasai sekian puluh bahasa dunia, itu bukan bahasa daerah, bahasa dunia. Saya pikir ini hal-hal yang positif. Tinggal nanti bagaimana jumlah jamnya tidak banyak ya, tambahannya itu. Berapa kalau untuk bahasa 2 jam. 2 jam. Kemudian untuk seni budaya itu nanti dia diselip atau include atau bergabung dengan pelajaran yang sudah ada. Seni-seni budaya itu kan 2 jam itu. Nah, tinggal nanti untuk bahasa daerah, untuk lagu-lagu daerah atau kesenian daerah, tari misalnya, tinggal kita pakai, kita punya aja ya, kita punya. Kenas itu sudah ada standar kompetensinya, kemudian kompetensi dasarnya, sudah itu ada standar kompetensi lulusannya, kemudian ada standar penilaiannya. Nah sudah, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu nanti kita, kalaupun misalnya ada anak-anak, aduh malas untuk belajar dan macam-macam, ya ini tantangan. Ini saya pikir hal-hal yang harus kita selesaikan. Seperti di rumah sakit lah. Kalau di rumah sakit, kan orang-orang yang di rumah sakit juga itu ketika dikasih obat, ada yang juga tidak mau makan obat. Nah, tidak mungkin, harus dipaksa, harus diarahkan, dipahamkan, obat ini penting supaya dia cepat sembuh dan pulang kembali ke rumah. Gitu juga anak-anak, supaya dia bisa tahu, bisa kenal, nanti dia sayang dengan budaya, seni dan budaya setempat, kemudian dia saling cinta dengan budaya Indonesia tentunya. Ya. Nah, itu saya pikir. Baik, kalau Mas Arbain gimana tanggapannya Ibu Nia tadi yang ketambahan pelajaran bahasa Tidung untuk anaknya gitu?
Jadi sebenarnya ya sepakat dengan Pak Boni, sebenarnya masalah tambahan itu kan Bu, setiap anak kan punya kecerdasan masing-masing. Mungkin ada metode-metode ya Pak Boni ya untuk mengajarkan anak yang memang kemampuan mudah memahami bahasa. Kadang-kadang ada anak yang memang dari segi mungkin dia lebih kinestetik, ya, mungkin nanti bisa diarahkan ke seni tari. Terus ada anak-anak mungkin linguistik, mungkin bahasa yang lebih diperkuat. Nah, setidaknya unsur ketiga yang dikatakan Pak Boni tadi, bahasa, terus seni dan budaya itu bisa include di dalam kurikulum budaya Tidung itu gitu. Nah memang di satu sisi memang memberatkan anak didik dari berbagai macam mata pelajaran, tapi memang untuk awal itu sangat susah. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu itu akan menjadi suatu kebiasaan yang memang bisa menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, Bu. Ya, ini ada SMS dari Syarif di Lingkas Ujung menanyakan apakah sekarang sudah ada kamus bahasa Tidung. Iya, insya Allah kalau untuk Mas Syarif, memang ada seorang guru kita ya, di SMP 8, Pak, dia sudah menyusun ada berapa ribu kata gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau kamus bahasa Tidung tadi itu sudah bisa disusun berdasarkan standar, kemudian dijadikan patokan untuk kita semua langkah bagusnya. Seperti di luar-luar kan kita lihat banyak itu, bahasa Jawa sendiri, bahasa Bali sendiri, bahasa Bugis juga sendiri. Bahkan ada tulisannya Besti, yang lontar itu kan, lontara itu. Saya pikir sudah kita jalan aja kita dulu. Adapun tantangan belum ada kamus, belum ada yang lain-lain, yang penting kita sepakat dengan komitmen yang kuat dan terukur, yang sama-sama mari kita dukung, kita mulai aja lah. Walaupun salah sedikit di sana sini, biasa-biasa aja lah. Seperti kita belajar bahasa, mohon maaf, ketika kita belajar bahasa Jawa kan, tentu ya banyak salah ya, mungkin dari sisi ucapan, mungkin dari arti, penggunaan dan macam-macam. Ya enggak apa-apa juga, tapi lambat laun insya Allah kalau ini diperkenalkan, dia nanti akan terbiasa sebagai alat komunikasi. Komunikasi untuk apa? Banyak, untuk perdagangan, bidang pendidikan, kesehatan, dan macam-macam dalam kehidupan sosial dan budaya, khususnya di Tarakan. Oke, baik. Ada telepon lagi? Ya, halo. Halo, selamat malam dari Tarakan. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Karman di Marconi, Mbak. Karman. Ya. Ya, Karman. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Iya. Saya senang ya ada pelajaran gitu bagi anak sekolah untuk belajar bahasa daerah, bahasa Tarakan ya, bahasa Tidung. Tapi saya lihat itu kan hanya untuk para pelajar ya. Tapi bagaimana dengan masyarakat umum seperti saya? Jadi saya punya usul kepada pemerintah Kota Tarakan ya, khususnya dari Dignas. Bagaimana kalau satu hari itu dalam seminggu kita ada kewajiban untuk bicara dalam bahasa Tidung. Ya itu bisa di sekolah, di kantor, khususnya Dignas ini yang sebagai usulan ya, pelajaran ini diadakan gitu. Jadi satu hari dalam satu minggu pemerintah mengadakan wajib bahasa Tidung dalam hari itu. Baik. Terima kasih RRI. Ya, terima kasih Pak Karman. Ya, ini usulan dari warga Tarakan ini Pak Boni. Jadi masyarakat juga ada yang ingin belajar bahasa Tidung gitu. Usulkan pemerintah kota sendiri yang mengadakan one day bahasa Tidung ini. Iya betul. Tapi syukur Pak Karman, kalau Pak Karman mengikuti RRI Tarakan, sebenarnya kita punya program ya. Betul. Program itu ada lagu, saya lihat ada dialog dalam bahasa Tidung. Ini Pak Arbain yang sering aktif di dalamnya. Sering saya dengar di radio ya. Itu satu itu. Kemudian yang kedua, memang kita nanti ada rencana kalau bahasa Inggris itu ada one day, ada berapa hari misalnya bahasa Inggris ya. Jangan kita bahasa Tidung, kita sepakati aja lah ya. Tinggal mungkin 1 jam atau 2 jam ya. Dalam satu hari itu, ini khusus atau satu hari saja ya, kita harus menggunakan bahasa Tidung ya. Mungkin juga berkaitan dengan kesenian ya, seperti lagu-lagu, kita putarkan saja sudah lagu Tidung itu kan banyak sekali saya lihat. Di sekolah-sekolah nanti di pagi-pagi ya, kita di kaset dalam bahasa lagu-lagu daerah Tidung. Nah, supaya nanti telinga kita ini selalu sering mendengar kata kosakata bahasa
bahasa Tidung. Ini dalam rangka untuk mempercepat pengenalan kita dalam hasanah bahasa Tidung itu. Insya Allah Pak Karman, saya setuju sekali. Ya, mudah-mudahan tidak hanya 1 hari, tapi mungkin 2-3 hari dalam 1 minggu kita menggunakan bahasa Tidung. Ya, kemudian dalam bentuk apa? Bisa nyanyian, tarian, senam. Ya, nah, memang kalau ada anggaran yang cukup sebenarnya, Mbak Esti, ya minimal 6 bulan sekali atau setahun sekali kita adakan lomba lah. Ya, lomba misalnya menyusun kamus misalnya. Saya pernah kita diskusikan, kita rumuskan gitu. Kalau misalnya 10.000 kata, ya kosakata misalnya berapa hadiahnya? Nah gitu. Nah kalau dia bisa sampai 1 juta, itu saya yakin kalau semakin ada hadiah-hadiah yang kita berikan, insya Allah partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi mengeluarkan pikiran gagasannya untuk menulis sebuah kamus itu saya yakin akan lebih cepat. Tapi jangan hanya kata kosakata, termasuk misalnya tarian, nyanyian, ya menciptakan lagu, bagi lagu perorangan beramai-ramai, ya. Tapi dilombakan. Nah, kemudian hadiahnya besar-besar supaya masyarakat juga termotivasi. Kemudian apalagi misalnya tadi tari, nyanyi, lagu, kemudian masakan, makanan, ya kulinernya itu. Kemudian cerita-cerita rakyat yang kalau yang ada sekarang ini kan bisa ditulis, ya. Kemudian sanja, puisi, semualah ya dari sisi bahasa seni dan bahasa ini. Saya pikir kalau kita semua berkomitmen, kemudian berupaya, berusaha beramai-ramai kita melakukan membumikan seni budaya dan bahasa tadi itu di bumi Paguntaka ini dengan suku Tidung itu, saya berkeyakinan nih 100 atau 1000% yakin saya. Ya, kalaupun nanti ada yang tidak sependapat dan macam-macam, ya itu wajar-wajar aja lah di dunia ini kan. Ada yang setuju, ada yang tidak, yang pro, yang kontra, itu wajar-wajar aja, enggak apa-apa. Tapi kita jalan aja bahwa ini adalah bahasa yang merupakan khasanah, merupakan kekayaan. Tapi dengan prinsip, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Supaya nilai-nilai budaya bangsa ini terus semakin banyak kita lestarikan, sehingga kita betul-betul cinta kepada dunia, khususnya di Pulau Tarakan sebagai kekayaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir seperti itu. Ya, baik. Kalau Mas Arbain gimana tanggapannya Pak Karman tadi, usulannya? Ya, mungkin kita ada balai adat, Bu ya. Balai adat sudah diresmikan. Itu mungkin bisa diaktifkan dengan apalagi untuk yang halayak umum, untuk bisa ada mungkin di situ ada kursus bahasa di balai adat itu, sehingga orang-orang umum juga bisa mengetahui bahasa Tidung itu seperti apa. Terus juga di situ ada mungkin seni tari, mungkin lebih diaktifkan lagi ke sana. Nanti orang-orang awam yang ingin mengetahui tari Tidung seperti apa bisa belajar ke sana. Terus mungkin seni rupa, seni ukiran dan sebagainya mungkin bisa diaktifkan lagi ke sana. Karena di Tidung itu dia punya anyaman tikar, Pak Boni. Nah itu salah satu nilai budaya yang saat ini sudah sangat-sangat tergerus oleh zaman, sudah jarang dilihat. Nah, terutama di acara kemarin itu saya ada lihat anyaman-anyaman kedabang, anyaman tikar dari daun pandan itu mungkin bisa dihidupkan lagi di balai adat kita. Berhubung kita tidak punya tempat budaya, mungkin di sana bisa kita optimalkan untuk bahasa dari segi bahasa, budayanya, seni tari dan berbagai elemen budaya itu, Bu. Nah ini saya mau tanya khusus ke Mas Arbain, ada nggak usulan ke pemerintah kota untuk kesempurnaan pelajaran bahasa Tidung ini? Ya, kalau masa usulan sih banyak. Ya. Salah satunya tentang membumikan bahasa Tidung ini di bumi Paguntaka, Pak Boni. Nah, tapi memang tidak mudah untuk membumikan. Pasti banyak berbagai macam kendala. Makanya salah satu usulan tadi mungkin selain bahasa yang memang sudah masuk dalam kurikulum bahasa Tidung yang dinahkodai oleh Pak Boni itu mungkin setiap sekolah itu ya mungkin sedikit sekolah sudah ada yang menanamkan bahasa-bahasa Tidung di sekolah-sekolah secara visual. Nah, mungkin tidak hanya di sekolah, mungkin bisa juga dibangun bangunan instansi pemerintah, dinas pendidikan, kantor wali kota dan seluruh kantor termasuk RRI ini kalau perlu gitu ya. Ada bahasa-bahasa Tidung, apalagi kalau filosofi, setidaknya kita tahu tentang filosofi yang memang merupakan ciri khas dari filosofi Tidung itu sendiri. Ada tanggapan, Pak Boni? Ya, saya setuju sekali. Jadi ada istilah-istilah tadi itu, misalnya ruangan pertemuan dalam bahasa Tidung itu apa, ya. Saya pikir tidak masalah, bagus sekali. Supaya semakin banyak dia kosakata pembendaharaan kata Tidung tadi itu, ya.
Nah, kemudian juga untuk membudayakan juga tadi itu di samping di video visualkan, kemudian dilomba-lombakan itu sebenarnya lebih cepat lagi itu. Ya, kalau dilomba-lombakan, karena kan orang menarik, apalagi hadiahnya misalnya tadi menyusun kamus bahasa Tidung itu misalnya 10 juta misalnya. Itu hadiahnya umroh. Yakin tuh, saya yakin itu. Cepat dia termotivasi, atau membuat sanjak pantun puisi, ya sekian puisi, 1000 puisi hadiahnya sekian, kalau pantun sekian pantun hadiahnya ini. Saya yakin itu cepat itu untuk menambah referensi dalam proses pembelajaran, dan itu dibukukan Pak. Nah, itu dan dibukukan yang puisi-puisi pantun tadi. Kalau misalnya di panitia nanti kan dia punya hak untuk menyimpan dan seterusnya. Tapi pencipta royalti dan macam-macam sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Saya yakin itu bisa itu. Kalau perlu lomba menciptakan lagu bahasa Tidung ya Pak? Iya betul, lagu-lagu Tidung lah ya. Baik dia yang puisi, sanja seperti saya bilang tadi. Kemudian ada lomba-lomba dialog ya, dialog dalam bahasa Tidung. Dalam misalnya sekali main misalnya untuk 30 atau 30 menit atau 15 menit dialog dalam bahasa Tidung, kemudian nanti dinilai oleh tim juri begitu, kemudian bagus, menarik dan macam-macam, ya sudah sekianan itu hadiahnya. Saya yakin itu dalam rangka kita perkenalkan kosakatanya itu paling penting. Nah, kemudian nanti di samping itu tadi setiap event ya, lomba-lomba apapun yang baik yang resmi maupun yang non formal, ya kegiatan-kegiatan itu selalu muncul, terutama lagu-lagu kan bisa kan. Nah, saya pikir kenapa kita harus lagu-lagu Cina yang kita itu, walaupun itu tidak ada salahnya, tapi lebih bagus kita punya ya. Saya pikir mulailah kita dengan baca bismillah tahun ajaran baru 2019-20 atau 2020 ya, kurikulum kami insyaallah kita secara bertahap akan kita gelar lah bersama-sama. Adapun kekurangan di sana sini wajar, tapi akan kita lakukan perbaikan. Nah, maka saya minta bantuan ya, Pak Arbain, Pak Datuk Norbek dari lembaga-lembaga adat ya, yang Tidung yang memiliki kompetensi untuk itu ya, supaya kami ini terus dikawal, didampingi, di support dari sisi nilai-nilai budaya itu. Saya pikir seperti itu. Ya baik, pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, seperti janji saya di awal tadi, berikut kita minta Mas Arbain untuk menjelaskan arti dari peribahasa di awal acara ini tadi. Ya baik, ada dua kata bijak yang memang saya paparkan kepada halayak masyarakat. Pertama itu imbaya takamika. Itu memiliki filosofi Pak, bersatu kita kuat, berai kita lemah. Nah, jadi memang, salah satunya momen ini adalah ketika kita ingin membumikan bahasa itu, kita harus bersatu. Baik dari berbagai elemen pemerintah, masyarakat, dan tokoh-tokoh adat dan akademisi. Terus yang kedua adalah ini suang bagas begambus, kamat bagas inteladus. Nah, suang bagas begambus itu maksudnya beras itu untuk orang Tidung itu salah satu sesuatu yang sangat berharga. Bisa dikatakan itu harta yang bisa menyuplai kehidupan kita. Nah, ketika kita punya harta, orang Tidung itu punya suatu kebiasaan, ketika dia punya harta, dia berbagi kebahagiaan dengan begambus. Nah, gambus itu dia memanggil orang untuk makan bersama dan berbagi kebahagiaan bersama. Terus kamat bagas inteladus itu maksudnya adalah ketika dia tidak punya harta, dia tetap menahan diri dari berbagai macam godaan duniawi. Dengan itu dia masih punya harga diri, tidak mau mencuri, tidak mau merampok dan sebagainya. Nah, karena integritas orang Tidung itu dia qanaah, selalu sederhana dalam berbagai macam usaha. Ya, terutama mereka berpenghasilan sebagai nelayan kebanyakan. Nah, makanya mereka ketika mereka mendapat rezeki, ketika mereka cukup untuk makan hari itu, besok lagi baru mereka berusaha. Nah, setidaknya ada berbagai macam selintingan yang agak, mungkin ini perlu saya luruskan, Bu Esti. Nah, yang ditahu masyarakat dan orang-orang di luar, suang bagas begambus, kamat bagas inteladus itu seperti ini. Ketika kita banyak beras, banyak harta, kita foya-foya. Ketika tidak ada beras, sudah kita diam di rumah, tidak kerja sama sekali. Nah, itu mungkin harus saya luruskan, arti yang sebenarnya ketika kita punya banyak harta, kita berbagi, kita bergambus, berbahagia, mengajak orang lain berbahagia bersama. Dan ketika tidak ada harta, kita
menahan diri dari berbagai macam dunia. Mungkin mereka rela tidak makan daripada mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mungkin itu, Bu. Ya. Ya. Jadi peribahasa yang pertama intinya adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, kalau yang kedua tadi, ketika kita mempunyai harta yang banyak, kita juga harus berbagi kepada yang lainnya. Begitu ya Mas Arbain ya? Betul, Bu. Baik, terima kasih Mas Arbain dan juga Pak Boni yang sudah hadir di RRI Tarakan di malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Esti Murdiastuti. Selamat malam.